Pemerintah menyatakan ini merupakan suatu bentuk keberhasilan pemerintah dalam melakukan konsolidasi fiskal. Selepas pada tahun 2020 kita masih mengingat Presiden menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara yang merupakan suatu bentuk Perpu yang lagi-lagi ini tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya pembentukan legislasi. Namun, kalau misalkan kita melihat bagaimana situasi fiskal kita hari ini, pemerintah sepanjang Presiden Jokowi kembali mencetak rekor utang yang sangat besar. Hingga tahun 2022, pada bulan November tahun 2022, rasio utang terhadap PDB kembali mencapai angka 38,65%. Jadi tidak ada prestasi yang begitu signifikan. Ini kalau kita berbicara secara teknokratik, secara konseptual, secara ilmiah, bagaimana seharusnya kita merayakan suatu kinerja fiskal dari pemerintah. Atau justru kebijakan fiskal ekspansif ini menjadi satu alasan untuk kemudian dana itu digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek mercusuar. Tetapi apakah kemudian warisan itu harus dibebankan menjadi beban bagi generasi berikutnya? Bahwa kemudian setiap kepala yang baru lahir di Indonesia ini langsung menanggung beban utang. Terus-menerus, mungkin dalam beberapa generasi ke depan, utang kita ini sangat sulit untuk kita lunasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi dalam program AHA Podcast dalam konten AHA Bicara, Bincang Narasi. Sekarang kita telah memasuki tahun 2023. Tahun yang diproyeksikan menjadi tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Tahun yang penuh dengan tantangan di tengah meningkatnya eskalasi dinamika geopolitik dan geostrategis global, dampak perang Rusia-Ukraina yang kemudian mengancam keberlanjutan energi, keberlanjutan pangan, serta rantai pasok global. Teman-teman semua, salah satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masalah keberlanjutan fiskal. Bagaimana kemudian potret anggaran pendapatan dan belanja negara kita, sehingga mampu untuk membiayai seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Teman-teman semua, awal tahun ini, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa defisit APBN mencapai angka 464,3 triliun. Dan pemerintah menyatakan bahwa angka ini rasionya menurun dibandingkan dengan 2 tahun ke belakang, yaitu pada angka 2,38% terhadap PDB. Pemerintah menyatakan ini merupakan suatu bentuk keberhasilan pemerintah dalam melakukan konsolidasi fiskal. Selepas pada tahun 2020 kita masih mengingat Presiden menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara yang merupakan suatu bentuk Perpu yang lagi-lagi ini tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya pembentukan legislasi. Mengapa saya katakan seperti itu? Kalau kita berbicara pembentukan legislasi, khususnya legislasi terkait keuangan negara, APBN itu diajukan oleh pemerintah yang perlu dan wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Tetapi dengan melandaskan pada kedaruratan karena efek pandemi, pemerintah serta-merta kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Ada beberapa pokok-pokok penting yang kemudian diatur dalam Perpu itu. Salah satunya adalah mengenyampingkan klausul di Undang-Undang Keuangan Negara bahwa defisit APBN terhadap PDB
bisa di atas 3% sampai akhir tahun 2022. Oleh karena itu, kalau misalnya kan kita melihat bagaimana kemudian defisit APBN pada tahun 2020 dan tahun 2021 memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2020, defisit APBN terhadap PDB mencapai angka 947,7 triliun atau sekitar 6,14% terhadap PDB. Tahun 2021, angkanya di angka 775,06 triliun atau 4,57 terhadap PDB. Apakah kemudian klaim pemerintah yang menyatakan di tahun 2022 pemerintah dianggap telah mampu untuk mengembalikan defisit APBN terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu di bawah 3%. Ini dianggap sebagai suatu prestasi yang harus disambut dengan gegap gempita dan euforia. Saya pikir kita bisa menyelip beragam pertanyaan kritis terhadap gegap gempita yang disampaikan oleh pemerintah ini. Teman-teman semua, kalau kita berbicara defisit, tentu kita akan kaitkan dengan utang luar negeri. Mengapa? Semakin tinggi defisit, berarti gap atau celah selisih antara belanja dengan pendapatan negara itu juga semakin tinggi. Defisit terjadi ketika belanja negara jauh melampaui daripada pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah berutang. Hasilnya, rasio utang terhadap PDB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat konsisten dan simultan. Kita masih ingat, di akhir tahun 2014, pemerintah telah berhasil menekan utang sampai di angka 24,7% terhadap PDB. Dari awal tahun 2004, yang mencapai angka di atas 50% terhadap PDB. Artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan bahwa pemerintah berhasil untuk mengurangi jumlah utang kita sampai di angka nyaris setengah, yaitu dari di atas 50% menjadi nyaris mencapai angka 25% terhadap PDB. Namun, kalau misalkan kita melihat bagaimana situasi fiskal kita hari ini, pemerintah sepanjang Presiden Jokowi kembali mencetak rekor utang yang sangat besar. Hingga tahun 2022, pada bulan November tahun 2022, rasio utang terhadap PDB kembali mencapai angka 38,65%. Artinya, apakah dalam tanda kutip klaim pemerintah yang menyatakan terjadi penurunan defisit pada tahun 2020 dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya layak untuk kita sambut dengan begitu euforia? Faktanya adalah meskipun dia mengalami penurunan defisit, tetapi dengan angka defisit masih sebesar 464,3 triliun, ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan utang kita. Jadi tidak ada prestasi yang begitu signifikan. Ini kalau kita berbicara secara teknokratik, secara konseptual, secara ilmiah, bagaimana seharusnya kita merayakan suatu kinerja fiskal dari pemerintah. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, tentu klaim-klaim yang disampaikan oleh pemerintah perlu kita nilai dengan kritis. Saya pikir tidak bisa kita kemudian hanya menerima begitu saja, bahwa kemudian kita dianggap sebagai sebuah negara yang sedang baik-baik saja, tidak ada persoalan lagi, pemerintah begitu berhasil untuk mengelola republik ini. Fakta-fakta statistik yang dilaporkan oleh institusi pemerintah sendiri menyatakan, kok sepertinya narasi-narasi yang dibangun pemerintah itu tidak sesuai dengan data yang ada.
karena data ini masih menggambarkan bahwa situasi fiskal kita masih belum aman-aman saja, jadi saya kira tidak ada yang kemudian harus diamini dari narasi-narasi yang disampaikan oleh pemerintah itu. Saya termasuk bagian dari situ, wajib untuk bagaimana kita sama-sama menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara ini. Sebab mengapa? Kalau misalkan kita berlandaskan terhadap situasi pandemi pada tahun 2020 dan tahun 2021, yang kemudian berdampak terhadap peningkatan defisit jauh melebihi batas maksimal 3% terhadap PDB, bisa jadi, saya katakan sekali lagi, bisa jadi, ini sesuatu yang betul-betul kita katakan emergency crisis. Tetapi apakah di tahun 2022 ini, dengan defisit sebesar 464,3 triliun, narasi kedaruratan itu masih cukup diterima dengan akal sehat? Dan sekali lagi, pada tahun 2023, pemerintah kembali menetapkan bahwa defisit sebesar 598,2 triliun. Sementara, di sisi lain, pemerintah kerap kali menyatakan bahwa sepertinya pandemi ini sudah nyaris berakhir. Ekonomi kemudian kembali bergairah. Oleh karena itu, narasi kebijakan fiskal ekspansif yang diwartakan pemerintah ketika kemudian mengambil suatu langkah legislasi tidak sewajarnya dengan mengeluarkan suatu peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 yang melewati prosedur persetujuan DPR. Apakah kemudian dengan fakta-fakta statistik yang diwartakan sendiri oleh pemerintah dengan menetapkan jumlah defisit sebesar 598, triliun pada tahun 2023 ini, nalar pandemi masih layak untuk kita terima? Dan juga yang sangat penting adalah, apakah dari sekian banyaknya belanja yang disusun pemerintah, yang sebagiannya itu berasal dari pembiayaan utang, itu ditujukan sepenuhnya untuk penanganan pandemi. Ataupun misalkan ini dianggap sebagai bentuk stimulasi untuk menggerakkan roda perekonomian yang lumpuh karena efek pandemi, apakah kemudian sepadan dengan hasilnya? Atau justru kebijakan fiskal ekspansif ini menjadi satu alasan untuk kemudian dana itu digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek mercusuar. Yang barangkali mungkin pemerintah menyatakan ini akan menjadi suatu legacy, ini akan menjadi suatu warisan. Tetapi apakah kemudian warisan itu harus dibebankan menjadi beban bagi generasi berikutnya? Bahwa kemudian setiap kepala yang baru lahir di Indonesia ini langsung menanggung beban utang. Terus-menerus, mungkin dalam beberapa generasi ke depan, utang kita ini sangat sulit untuk kita lunasi. Sekali lagi, apakah kemudian narasi kebijakan fiskal ekspansif ini betul-betul berangkat dari suatu bentuk aktualitas kebijakan? Tentu ini masih harus dipertanyakan. Jadi, saya berharap, saya sendiri sebagai bagian dari masyarakat sipil dan kita semua sebagai bagian dari warga negara Indonesia, untuk sama-sama kita tahu bagaimana penggunaan uang kita yang berasal dari pajak kita atau utang yang nanti akan tetap kita bayar dan menjadi beban bagi generasi kemudian. Bahwa seharusnya kebijakan fiskal itu dikelola dengan presisi, terarah, dan berkesinambungan. Demikian sedikit ulasan terkait gempita, euforia, klaim defisit menurun yang saya pikir
masih pantas untuk kita pertanyakan dengan kritis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.